Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurzakina dari kelas C20B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kesehatan lingkungan untuk memenuhi tugas final mata kuliah Pengembangan Kepribadian dan Potensi Diri 2, dosen pengampu Ibu Natriani Syam SPD MPD. Dari sini muncullah berbagai macam pertanyaan terkait materi, yaitu apa itu kesehatan lingkungan? Jadi, kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Adapun tujuan dari kesehatan lingkungan yaitu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih, sehat, dan tentunya terbebas dari segala macam penyakit. Adapun syarat-syarat lingkungan yang sehat terbagi atas 3, yaitu keadaan air, keadaan udara, serta keadaan tanah. Nah, kita mulai dari udara. Udara yang bersih atau udara yang sehat memiliki karakteristik udaranya segar, tidak terdapat partikel asin di dalamnya, ia sejuk ketika dihirup, serta berfungsi sebagai terapi bagi tubuh manusia. Yang kedua, ada keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Dan yang terakhir adalah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam. Nah, efek dari lingkungan yang tidak sehat yaitu dapat merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini dapat rusak karena bereaksi dengan radikal bebas klor yang berasal dari senyawa CFS yang biasa berasal dari cat rambut. Tidak hanya sampai di situ, efeknya juga ada pemanasan global, ada hujan asam, kemudian ada polusi udara yang disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor. Setelah itu ada juga rusaknya fungsi organ-organ tubuh manusia seperti mata, hidung, jantung, dan hati. Selanjutnya adalah upaya-upaya untuk mengatasi pencemaran. Yang pertama adalah mengelola limbah hasil industri pabrik sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai sembarangan, namun membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, tidak membuang pestisida secara sembarangan. Yang keempat, rajin dan rutin untuk memunguti sampah di sungai. Yang kelima, menggunakan sabun yang dapat terurai. Kemudian ada upaya-upaya untuk mengatasi polusi tanah, diantaranya yang pertama yaitu memilah dan memilih sampah organik dan sampah anorganik. Yang kedua adalah menggunakan sampah organik sebagai kompos tanaman. Yang ketiga adalah merecycle atau mendaur ulang atau menggunakan kembali sampah plastik. Yang keempat adalah membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang secara sembarangan. Yang kelima adalah menggunakan sedikit pestisida. Yang keenam adalah mendaur ulang limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai. Dan yang terakhir adalah melakukan penyuluhan terhadap masyarakat. Kemudian ada upaya-upaya untuk mengatasi polusi udara. Yang pertama adalah melokalisasi kawasan industri. Yang kedua, tidak membakar sampah di pekarangan secara sembarangan. Yang ketiga adalah menggunakan kulkas secara efektif untuk mengurangi pemanasan global. Yang keempat, menanam kembali tanaman. Yang kelima adalah mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang keenam, mengharuskan pabrik menggunakan vapor gas. Yang ketujuh adalah tidak menebang pohon secara sembarangan. Dan yang kedelapan adalah menggunakan bahan bakar alternatif. Sekian pemaparan materi kesehatan lingkungan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya mohon dimanfaatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum